Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Syukur untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Hingga pagi ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Sebelumnya kita akan mendengar sebuah pujian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 dengan tema menghadapi kejahatan. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini dari Mazmur 36. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah kumpulkan setiap kami untuk boleh bersaat teduh bersama. Bapa, berkati setiap kami agar kami boleh memahami firman-Mu hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 36 akan dibacakan oleh Pak Yosa. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 36. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selama kita masih berada di dunia ini, kita masih harus berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tentu ini tidak mudah, namun kita tidak boleh menyerah. Melalui bacaan hari ini, kita akan belajar dari pemazmur. Dari mana kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kejahatan dan bagaimana kita mendapatkannya. Ayat 2 dan 4
menggambarkan situasi yang harus dihadapi pemazmur. Ia harus berhadapan dengan orang-orang jahat yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Pada ayat kedua, tidak peduli jika kesalahannya terbongkar. Dalam ayat 3, melakukan kejahatan dengan perkataan maupun tindakan. Pada ayat 4, bahkan sebelum tidur pun sudah merencanakan kejahatan. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi keadaan seperti itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimanakah orang-orang percaya menjalani kehidupannya di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan? Dapat kita baca pada ayat 2 dan 5. Pemazmur menemukan jawabannya dengan mengandalkan kasih setia dan keadilan Tuhan. Kasih setia Tuhan akan melindungi orang-orang yang tulus hati dari tangan orang-orang jahat. Dapat kita baca pada ayat 12. Keadilan Tuhan akan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Pada ayat 13, kasih setia dan keadilan Tuhan adalah sumber kekuatan bagi orang-orang percaya, khususnya pada waktu berhadapan dengan kejahatan. Dalam ayat 8 sampai dengan 10 mengungkapkan lebih rinci berkat Tuhan bagi orang-orang percaya, yaitu perlindungan atau rasa aman pada ayat 8, sukacita pada ayat 9, dan pengertian atau hikmat pada ayat 10. Meski harus berhadapan dengan kejahatan, orang-orang percaya akan tetap merasa aman, seperti anak ayam yang berlindung di bawah sayap induknya. Dapat kita baca pada ayat 8. Karena persekutuan yang akrab dengan Tuhan, di sana juga disebutkan di rumahmu, orang-orang percaya akan tetap dapat bersukacita pada ayat 9. Dalam langkah-langkah yang ditempuhnya, orang-orang percaya akan memperoleh terang atau pengertian dari Tuhan sendiri. Dapat kita baca pada ayat 10. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami kasih setia dan keadilan Tuhan, serta mendapatkan perlindungan, sukacita, dan hikmat dari Tuhan, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Dapat kita baca pula pada ayat 11. Pertama, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Di sana ditulis mengenal Engkau. Kedua, membersihkan hati kita dari kejahatan agar selalu terarah kepada kebenaran. Ada tertulis juga tulus hati. Bapak, Ibu, Saudara, dalam renungan kita pagi hari ini kita belajar bahwa kasih setia dan keadilan Tuhan adalah sumber kekuatan bagi orang-orang percaya untuk menghadapi kejahatan. Mari Bapak, Ibu, kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kami dengan tekun, meskipun harus menghadapi tantangan dan kesulitan, termasuk ketika kami menghadapi kejahatan. Tolong kami, beri hikmat kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini perenungan firman Tuhan bisa kita tindak lanjuti dengan meresponnya bahwa kita akan memohon agar Tuhan menunjukkan berbagai bentuk kejahatan yang masih ada di dalam hati kita masing-masing dan mohon pada Tuhan untuk menolong kita membersihkannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.